Hai, balik lagi sama gue Sans, and this is Detroit Podcast. Halo teman-teman sekalian, balik lagi di podcast Pembuang-Buang Kota. Marilah kita random-randoman, bercengkrama, ngobrol-ngobrol santai. Oke, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja. Ya gue tahu di antara lo pasti ada yang gak baik-baik aja. Karena gue tahu hidup ini makin kesini makin susah. Makin kesini makin banyak aja tantangan, makin banyak permasalahan. Ya sebenarnya itu juga yang bisa membuat kita menjadi seseorang yang jadi orang. Aduh. Jadi ya udah, kalau misalkan lu punya masalah atau misalkan lu lagi punya beban banyak gitu ya, udah jalanin aja dulu. Cobalah untuk menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Cobalah untuk bersosialisasi, karena pada saat lu bertemu dengan teman-teman lu atau lu ngobrol dengan teman-teman lu bisa secara langsung menanyakan bagaimana sih, atau lu bisa menanyakan apakah teman-teman lu punya saran atau jalan keluar yang bisa lu gunakan untuk menyelesaikan masalah lu. Karena semakin lu banyak masalah, semakin cepat juga lu dapat menyelesaikan sesuatu. Semakin cepat juga lu bisa mengkoordinasikan sesuatu agar hal itu ya bisa lu selesain. Dan karena hidup itulah, dan karena permasalahan itulah, lo bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab, bisa menjadi seseorang yang tahu akan kewajibannya, dan lo bisa menjadi seorang Alucard. Tidak masuk. Jokesnya masih kurang ya, dikit lagi. Oke, di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang suatu hal yang semua orang sebenarnya udah tahu. Bakal gue arahin kemana sih persoalan ini? Yaitu gue bakal ngomongin tentang suatu komitmen. Komitmen di sini sebenarnya nggak merujuk pada satu hal aja, yaitu hubungan maksudnya hubungan di sini dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara dua sejoli. Tapi komitmen ini juga merujuk kepada hal-hal lain, seperti misalkan, gini dulu deh. Gue bakal ngejelasin apa sih maksudnya komitmen itu. Oke, jadi gini. Menurut opini gue, kalau kata Coki Pardede, ini adalah unpopular opinion. Komitmen itu adalah di mana lo bisa menjanjikan sesuatu dan sesuatu itu lo kerjakan. Jadi nggak cuman janji tapi nggak lo kerjain. Ya sebut saja omong doang lah, nggak cuman bullshit. Jadi komitmen itu bisa merujuk pada berbagai macam hal. Contohnya, lo punya komitmen untuk tetap melanjutkan pendidikan lo. Lo punya komitmen untuk sukses setelah lo bisa menyelesaikan pendidikan lo. Gue ngomong 2 kali, rancu sekali saya, bang. Bang, lo kok ngomongnya gagap gitu sih? Iya, susah ngomong gue, udah maklumin aja lah. Podcaster baru, maklum. Jadi contoh kayak gini, lo punya suatu komitmen dalam sekolah misalkan, lo bakal berkomitmen untuk menyelesaikan sekolah lo sampai akhir, sampai lulus. Ada lagi lo bisa berkomitmen dalam kehidupan sosial. Contohnya, lo adalah orang yang gak mau ngerokok. Dan misalkan lo juga adalah orang yang gak mau, katakanlah, minum-minuman beralkohol segala macem gitu. Dan lo melakukan hal-hal yang lo janjikan tersebut. Lo janji nih,
lu nggak bakal ngerokok, ya udah lu nggak bakal ngerokok sampai kapanpun lu nggak bakal ngerokok. Atau misalkan lu berjanji nggak bakal minum minuman keras, ya lu nggak bakal minuman keras sampai kapanpun. Itu adalah suatu komitmen. Dimana janji itu lu lakuin senyata-nyatanya. Jadi nggak cuma ngomong doang cuy ya. Jangan cuma ngomong doang. Jangan cuman lu punya mimpi nih, aduh gue pengen ini, tapi lo nggak melakukan sesuatu, ya sama aja sih sebenarnya itu juga. Nah ini komitmen tuh juga, menurut gue komitmen tuh juga merujuk kepada mimpi lu. Misalkan lu punya mimpi jadi dokter, tapi lu nggak punya komitmen untuk ini, nggak punya komitmen untuk melanjutkan pendidikan lu di katakanlah kuliah gitu, nggak punya, lu nggak punya apa ya, lu nggak punya passion lah, lu nggak punya passion di pendidikan universitas, lu nggak mau ngambil S1, padahal mimpi lu tuh mau jadi dokter. Yang mana bisa sih dokter nggak ngambil S1? Mau jadi ini, mau jadi apa namanya, tabib pakai tanam-tanaman. Ya kalau lo ngerti tentang tanaman obat sih ya bagus sebenarnya, tapi kan ya jadi dokter yang berlisensi kan harus tamat pendidikan. Nah gitulah intinya komitmen dalam hal yang lain. Tapi dalam suatu hubungan, komitmen tuh sebenarnya nggak ada bedanya sih cuy. Sebenarnya nggak ada bedanya sih Lu komitmen sama pasangan lu, ya sama aja lu janji sama pasangan lu gitu loh. Lu janji bakal nemenin dia, lu janji bakal setia sama dia, lu janji bakal menjalankan hubungan ini, menjalankan hubungan yang lo jalanin sampai ke tahap selanjutnya. Itu sebenarnya udah komitmen, nggak ada bedanya sama hal yang tadi yang gue sebutin tadi gitu loh. Tapi masalahnya adalah, apakah lo siap untuk menjalankan komitmen itu? Apakah lo siap untuk menyatakan apa yang lo janji-janjikan terhadap pasangan lo itu? Bagi sebagian orang, komitmen jadi hal penting yang wajib dibahas di awal hubungan mereka. Lebih baik mana sih, komitmen sejak awal hubungan atau membiarkannya tumbuh sendiri seiring berjalan waktu? Ini dua pertanyaan yang menurut gue tergantung dari orangnya masing-masing. Berkomitmen sejak awal hubungan, atau lo mau berkomitmen pada saat sayang-sayang ya, asik. Itu terserah lo semua sih sebenarnya. Terserah lo terserah diri lo masing-masing. Komitmen tuh lebih ke hubungan yang lebih serius. Ya bisa lo bilang kayak pondasinya sebuah hubungan gitulah. Jadi komitmen tuh nentuin kemana arah hubungan lo bakal dibawa. Sama aja sebenarnya kayak organisasi gitu. Kalau misalkan lo jadi ketua nih, lo udah tahu pondasinya dalam organisasi lo kayak gimana, lo bakal tahu nih mau diarahin kemana nih organisasi lo gitu. Dan kalau misalkan lo nggak punya komitmen, lo bakal dengan mudahnya menduakan orang yang pada awalnya lo bangga-banggakan gitu loh. Lo bakal menduakan orang yang di awal jalan lo puja-puja. Dan satu lagi, komitmen tuh adalah tanggung jawab. Jadi apapun sikap yang kalian miliki, apapun sikap yang pasangan kalian milikin, ya intinya kalian ya saling bertanggung jawab aja sama perasaan kalian masing-masing. Dimana lu bertanggung jawab menjaga perasaan pasangan lu, dan dimana lu bisa mengarahkan pasangan lu untuk bertanggung jawab juga agar pasangan lu menjaga perasaan lu. Gitu. Sampai sini ngerti kan? Tolonglah ngertilah. Gue capek ngulang ngomong-ngomong kayak gini. Ngerti kan? Ya udah anggap aja udah ngerti. Oke. Lalu juga komitmen ini bukan sekedar masalah kayak lu setia sama pasangan lu. Lu cuman ya sekedar sayang lagi ngapain, gombal-gombal nggak jelas gitu. Setidaknya yang gue tahu, komitmen dalam satu hubungan juga mengarah kepada rendah hati antar sesama pasangan. Rendah hati di sini maksudnya lo bisa menerima pasangan lo apa adanya, dan lo nggak mempermasalahkan apa-apa yang menjadi hal-hal kurang dari pasangan lo. Kalau misalkan lo siap untuk menerima pasangan lo, berarti udah siap untuk berkomitmen. Jadi
Kalau misalkan lu yang belum siap dengan yang namanya komitmen, mending nggak usah dulu deh, nggak usah dulu, udah tinggalin aja tuh yang namanya pacaran, udah fokus dulu nyari duit dulu, beli rumah, baru deh lo cari pasangan nih. Ini buat laki-laki nih, karena gue laki-laki kan, jadi gue nyari duit dulu. Ya tapi di sisi lain gue juga lagi butuh pasangan, cuy. Ayo, mana nih yang manis-manis? Ayo dong, gue udah panasan nih. Ya intinya jaga hubungan masing-masing aja. Tetap bertanggung jawab sama perasaan masing-masing. Terus juga misalkan ada orang yang tidak fokus sama pacaran, fokuslah dengan merawat diri lu sendiri. Fokuslah dengan berkomitmen agar diri lu tetap sehat. Fokuslah berkomitmen agar lu tetap menjadi kebanggaan dari orang tua lu. Karena pada saat lu udah jadi kebanggaan dari orang tua lu dan orang tua sudah percaya banget sama diri lu kemana-mana bakal mudah, cuy. Percaya sama gue. Lu kemana-mana, jalan apapun yang lu ambil itu bakal mudah. Jadi intinya, komitmen tuh adalah suatu tanggung jawab yang lo lakukan atas dasar lo butuh kepercayaan dari orang lain. Kalau misalkan lo gak punya komitmen, gimana caranya lo mau dipercaya sama orang lain, cuy? Gak bakal bisa. Di dunia ini tuh semua orang butuh kepercayaan, dan kepercayaan itu terbangun dari suatu komitmen. Kepercayaan berdiri karena ada fondasi dari komitmen tersebut. Jadi mau di suatu hubungan, atau mau di dunia kerja, atau mau di dunia pendidikan, atau di lingkungan keluarga lu sendiri, komitmen tuh tetap dibutuhkan. Komitmen selalu dibutuhkan dan itu menjadi suatu kewajiban. Dan komitmen ini sendiri termasuk ini loh cuy, termasuk suatu suatu attitude yang harus dipelihara dan harus dipelajarin sejak kecil. Sebenarnya gue mengenal komitmen itu dari kapan ya? Kalau dari kecil sih kayak enggak deh. Gue enggak bilang gue diajarin untuk berkomitmen dari kecil, tapi gue secara sadar atau tidak sadar gue melakukan suatu hal yang dimana gue berjanji sama diri gue sendiri, gue janji sama orang tua gue sendiri, janji sama teman-teman gue sendiri. Kalau misalkan gue bisa berkomitmen dalam satu hal, gue bisa dipercaya dalam satu hal, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih bertahan. Walaupun ada satu komitmen yang gak pernah gue jalanin sampai sekarang, dan itu adalah kuliah. Entah kenapa gue gak punya komitmen dalam kuliah. Gue udah pernah ngebahas ini belum sih? Kayak gue udah pernah ngebahas tentang komitmen kuliah deh di podcast gue sebelumnya. Gue gak tahu di episode apa. Yang pastinya seinget gue udah pernah ngebahas kalau misalkan gue gak punya komitmen dalam berkuliah. Oke, mungkin segitu aja podcast dari gue. Mohon maaf kalau misalkan ini podcast terpendek yang pernah gue buat. Karena gue gak punya persiapan sama sekali cuy buat bikin podcast ini. Serius dah. Biasanya gue podcast gue yang sebelumnya itu, jadi ceritanya gini. Gue dulu pas pertama kali punya podcast, pas pertama kali gue berniat untuk membuat podcast, jadi gue bikin dulu tuh catatan konten apa nih yang mau gue bahas, terus judulnya apa aja nih, terus topiknya apa aja, intinya apa aja. Itu gue bikin, gue nyatet gitu. Jadi gue ada semacam diary gitu, semacam buku diary gitu. Jadi gue tulis tuh tentang apa sih, gimana nih konsep yang pengen gue bikin di episode kali ini, kontennya kayak gimana, nanti punchline-nya di mana gitu. Itu gue bikin tuh di situ. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini gue jarang banget persiapan untuk membuat podcast, karena kekejar sama deadline juga, bukan deadline podcast ya. Gue kekejar sama deadline jadwal lagi. Gue kekejar deadline sama tugas kuliah cuy. Apalagi gue sekarang jadi ketua organisasi. Fuck. Gue jadi ketua organisasi loh. Gue jadi ketua organisasi dong. Gue nggak ngebayangin tuh. Gue nggak ngebayangin gimana memimpin suatu organisasi. Gue nggak nyangka bakal dipilih gitu loh. Dan ya udah, mau gimana lagi. Susah banget gue bikin persiapan buat podcast. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan gue adalah podcaster yang tidak niat, yang menurut lo terasa tidak niat untuk membuat podcast. Mohon maaf ya. Tapi percayalah,
Gue selalu ingin menghibur kalian semua. Percayalah gue ingin mengisi hari-hari kalian semua. Percayalah gue ingin menemani menit-menit kalian semua. Dan percayalah gue juga pengen cerita ke kalian semua. Tapi sebenarnya bisa dibilang gue adalah orang yang tidak suka cerita sih. Bukan gak suka cerita. Gue suka cerita tapi gue lebih ke mendengarkan cerita orang. Jadi sebenarnya kalau misalkan lo tahu gue di dunia nyata, gue tuh orangnya pendiam cuy. Gue nggak, gue ngebaca tuh jarang banget. Ngobrol tentang suatu hal atau mulai suatu percakapan tuh gue jarang banget. Jadi ya gue lebih suka ngedengerin cerita orang daripada gue cerita ke orang lain gitu. Ya mungkin ini adalah alasan kenapa gue susah banget untuk berkomunikasi. Dan inilah juga mungkin mengapa alasan gue ngomong belibet. Ya udahlah ya, terima kasih semuanya udah ngedengerin podcast ini. Bagi yang nonton di YouTube, terima kasih juga yang udah nonton video podcast gue di YouTube. Sampai jumpa lagi, have fun and always my friends, stay relax. Bye guys.